Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Mevara Fiza Zelina dengan NIM 2021 07101030 dari KPI Reguler A Angkatan 2021. Nah, aku bakal menjelaskan apa aja yang aku dapat di kelas Psikologi Komunikasi Dakwah. Nah, ngomong-ngomong, pada tahu nggak sih psikologi komunikasi dakwah itu apa? Secara sederhana, psikologi komunikasi dakwah adalah ilmu yang berusaha menguraikan, memprediksi, dan mengendalikan sifat mental dan behavior dalam komunikasi. Dan pada dasarnya, psikologi komunikasi dakwah ini masuk dalam bagian psikologi Islam karena dasar-dasar yang digunakannya itu sama-sama menggunakan Al-Quran dan hadis. Aku bakal jelasin satu persatu ya, dari pengertian psikologi sampai dengan apa itu dakwah. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Sedangkan dakwah adalah aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas yang bersifat teologis serta mengajak kepada yang amal ma'ruf nahi munkar. Di dalam psikologi komunikasi dakwah ada beberapa teknologi komunikasi dakwah. Yang pertama, menginformasikan atau to inform. Yang kedua, mempengaruhi atau to persuade. Yang ketiga, menghibur atau to entertain. Yang keempat, itu menggerakkan atau to move audience to action. Nah, di dalam pengimplementasian psikologi dakwah ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kognitif. Apa sih kognitif? Kognitif adalah aktivitas antar individu untuk menilai atau mempertimbangkan suatu kejadian. Yang kedua, afektif. Afektif adalah hal yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Ketiga, psikomotorik. Nah, psikomotorik ini adalah suatu ranah yang berhubungan dengan kemampuan bertindak setelah individu tersebut mendapat pengalaman belajar. Di dalam dalam kegiatan komunikasi akan dikatakan sukses atau berhasil jika informasi yang didapat itu sama dengan informasi yang dikirim. Feedback sama dengan tujuannya, terdapat sifat saling menghargai dan terjadi dengan bahasa nonverbal dan verbal. Dalam berkomunikasi itu ada beberapa tipe dan salah satunya adalah interpersonal dan intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan diri untuk dan oleh diri sendiri. Dan komunikasi ini adalah komunikasi yang paling banyak digunakan karena bisa terjadi kapanpun, bahkan ketika sedang berbicara dengan orang lain. Nah, sedangkan interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dengan saling bertukar ide, pendapat, perasaan dengan dua orang atau lebih. Nah, di dalam komunikasi interpersonal terdapat 4 proses yang terjadi. Yang pertama, sensasi. Nah, sensasi yaitu kemampuan menyerap informasi yang ditangkap oleh panca indera atau biasa disebut dengan proses penyerapan stimuli. Yang kedua, persepsi, yakni proses pemaknaan suatu informasi dari hasil terapan panca indera. Persepsi dapat dipengaruhi oleh sensasi, perhatian, harapan, atau motivasi, dan ingat. Yang ketiga yaitu memori. Memori ini berperan penting bagi semua makhluk hidup, terutama dalam proses persepsi dan pemikiran. Memori merupakan sistem terstruktur untuk merekam informasi yang masuk dan menggunakannya untuk memandu tindakan yang akan dilakukan. Dan kalian harus tahu ada beberapa jenis memori yaitu recall, relearning, redintegrasi, dan recognition. Nah, proses memori dapat terbentuk menjadi 3 tahap, yaitu recording atau proses pencatatan informasi yang ditangkap panca indera. Kemudian yang kedua adalah storage, proses penyimpanan informasi dan penentuan bagaimana serta berapa lama memori akan tersimpan di dalam otak kita. Yang ketiga yaitu retrieval, yaitu proses mengingat kembali memori yang telah disimpan tadi. Kemudian selanjutnya adalah persepsi diri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, persepsi adalah proses pemaknaan suatu objek atau peristiwa yang diperoleh dari proses sensasi. Kemudian terdapat juga tipe diri. Nah, tipe diri ini adalah bagian yang mewakili sekaligus pembeda kepribadian seseorang. Dan secara umum ada 2 tipe kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Menurut Jelenius, tipe kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sanguinis. Tipe ini cenderung disukai banyak orang, terbuka, kreatif, kemudian banyak bicara, tapi kekurangannya yaitu dia suka pelupa.
Yang kedua adalah koralis. Nah, koralis ini bersifat optimis, pejuang, tapi cenderung bersifat egois. Yang ketiga, melankolis. Tipe ini bersifat teratur, rapi, sesuai pola, tapi sedikit emosional. Yang keempat adalah pragmatis. Kalau tipe ini adalah orang-orang yang kalem, kemudian tidak suka tergesa-gesa, ramah, mudah bergaul, kemudian cocok menjadi pendengar, tapi cenderung pemalu dan penakut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.